Baik, ketemu lagi di vlog saya. Ini adalah vlog pribadi saya dan vlog ini saya gunakan untuk media pembelajaran secara daring dengan mahasiswa saya di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha tani. Oke, jadi eh, pertanian itu adalah salah satu sektor atau usaha atau aktivitas manusia yang pertama kali setelah peradaban manusia mengenal yang namanya hidup bercocok tanam. Pertanian berkembang sedemikian rupa seiring sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Kalau pertama kali ketika manusia sudah mengenal bercocok tanam, ketika waktu itu manusia mulai melakukan kehidupan bertanam dengan ladang berpindah, hari ini tentu kondisi itu sudah sangat jauh berubah dan mengalami bauran pengetahuan, mengalami bauran-bauran penerapan ilmu, tidak saja pada ilmu pertanian tetapi juga mendapat sentuhan-sentuhan ekonomi. Baik, eh, kalau kita berbicara usaha tani atau pertanian atau farm, maka itu kita tidak terlepas dari sebuah area yang diusahakan oleh manusia di muka bumi dimanapun untuk menghasilkan sesuatu yang berupa produk pertanian. Usaha tani itu bisa berwujud dalam cocok tanam, misalnya menanam jagung, cabai dan segala macam, dan juga sekaligus juga di dalamnya memelihara ternak seperti sapi, ayam dan sebagainya. Nah, bagaimana prinsip-prinsip ekonomi ini kemudian diterapkan atau dijalankan di situ di dalam pertanian, dalam usaha pertanian. Nah, dalam manajemen usaha tani atau farm management, ilmu ekonomi mempelajari cara-cara petani dalam menyelenggarakan usaha tani dengan melaksanakan prinsip-prinsip ilmu ekonominya. Baik khususnya ekonomi mikro yang diterapkan dalam kegiatan produksi pertanian. Dalam skala besar, tentu di pertanian kita mengenal bagaimana pengelolaan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan atau estate management. Nah, semua itu tentu mendapat campur tangan ekonomi di dalam pelaksanaannya. Manajemen usaha tani yang sering kita lihat di masyarakat, misalnya masyarakat secara naluriah sudah melakukan manajemen usaha tani secara sederhana. Misalnya pertama, awal-awal petani sudah mempersiapkan berapa dia harus menanam untuk bisa bertahan, untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya sampai dia menghasilkan kembali di tahun berikutnya. Beberapa teknologi penyimpanan kita kenal, misalnya ada lumbung, ada tempat-tempat penyimpanan pangan, itu adalah bagian dari teknologi memperpanjang masa simpan, dan itu secara ekonomi sudah diperhitungkan. Ketika itu petani hanya memperhitungkan bagaimana mereka tetap memiliki cadangan pangan sampai panen berikutnya. Berkembang kemudian, petani tidak saja berbicara tentang bagaimana dia bertahan hidup sampai panen berikutnya, tetapi petani sudah mulai, ketika produk pertanian diperdagangkan, maka petani sudah mulai melakukan perhitungan ekonomi. Misalnya, walaupun tidak tertulis, petani sudah menghitung, oh saya kontribusi pupuknya sekian, tenaga kerjanya sekian, biaya produksinya totalnya sekian, dan saya menjual sekian, dan oh saya ada keuntungan atau laba sekian. Nah, itu adalah bagian dari penerapan manajemen usaha tani yang sudah mulai mengaplikasikan ekonomi pertanian. Ekonomian yang baik itu adalah menghasilkan usaha tani yang produktif
efisien, produktivitasnya tinggi dengan menjalankan fungsi-fungsi VOAC atau planning, organization, actuating, dan controlling dengan baik. Jadi ekonomi pertanian, manajemen usaha tani yang baik itu harus mampu bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasikan, bagaimana mendirecting atau mengarahkan, dan bagaimana melakukan kontrol terhadap apa yang sudah direncanakan. Kalau kita berbicara pertanian hari ini, tentu pertanian harus melalui proses-proses perencanaan dengan baik, harus melalui proses-proses pengorganisasian dengan baik, begitu juga bagaimana pengarahan dan melakukan kontrol secara baik sehingga hasil yang diperoleh juga akan baik. Kita berlanjut ke fungsi produksi. Ketika kita berbicara fungsi produksi, maka tentu ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana ilmu ekonomi sudah berpengaruh terhadap pertanian kita. Nah, fungsi produksi itu adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi atau output dengan faktor-faktor produksi. Oke. Misalnya, hasil cabai itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor produksinya. Ketika hari ini kita memanen cabai hanya menghasilkan 10 kilo, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor produksinya. Apa itu faktor-faktor produksinya? Lahan, ya, dia mempengaruhi. Kalau lahannya hanya 5 meter persegi, pantas dia hanya mendapatkan hasil misalnya 1 kilo. Nah, misalnya seperti itu. Berarti dia lahan mempengaruhi luasan atau jumlah dari hasil panen cabai. Ada pupuk, ada tenaga kerja, dan faktor-faktor produksi lainnya. Secara matematis, faktor-faktor produksi tersebut ditulis dalam sebuah persamaan Y sama dengan fungsi X1, X2, X3, X3. Artinya hasil produksi akan dipengaruhi oleh faktor produksi X1, X2, X3, X4. Secara matematis rumusnya akan saya taruh di sini di bagian atas ini. Oke. Nah, secara grafis ya, hubungan fungsional antara faktor produksi dengan Y atau produksi fisik atau output itu digambarkan sebuah garis dari kiri bawah ke kanan atas sampai titik tertentu dia akan menurun. Artinya apa? Secara ekonomi kita belajar bahwa setiap penambahan faktor produksi maka dia akan mampu meningkatkan hasil produksi atau output dari apa yang kita produksi. Misalnya, ketika teman-teman kita menanam cabai di kebun, maka ketika tanaman kita anggap saja, misalnya analoginya kita menanam sekitar 1 hektar tanaman cabai, maka kita menyiapkan 1 truk pupuk kandang. Ketika 1 hektar lahan kita sediakan 1 truk pupuk kandang, maka dia menghasilkan produksi sebesar A, seperti segini misalnya. Nah, ketika kita tambahkan menjadi 2 trek, maka dia produksinya akan meningkat sampai segini. Jadi sudah dari segini kemudian naik. Tambah lagi 1 trek, dia naik. Sudah mulai bertambahannya tidak terlalu kencang. Dan ditambah lagi sampai titik tertentu pertambahan pupuk sudah tidak memiliki kontribusi lagi terhadap peningkatan produksi. Bahkan ketika sudah sampai maksimal, maka ketika kita menambahkan kembali faktor produksi tersebut, dalam hal ini pupuk, maka dia bisa justru menurunkan produksi atau produk output dari produk pertanian kita. Itulah sebuah tata hubungan antara faktor produksi dengan output produksi yang diproduksi. Begitu juga berlaku dengan faktor-faktor yang
lain. Secara grafis nanti saya akan cantumkan di sebelah sini di atas bagaimana mekanisme secara grafis dijelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan produksi atau output produk pertanian. Nah, selanjutnya dalam ekonomi pertanian kita juga mengenal istilah efisiensi. Efisiensi sangat sering kita dengar dalam pembicaraan ekonomi. Efisien adalah kunci ketika bagaimana sebuah organisasi atau sebuah perusahaan mampu memenangkan persaingan. Efisiensi adalah bagaimana proses produksi mampu mengoptimalkan faktor-faktor produksi secara optimal. Kalau kita kembali pada grafik itu, bagaimana dia mampu berproduksi secara optimal menggunakan faktor produksi untuk produksi yang optimal, mengkombinasikan itu. Kalau kita punya satu saset bibit, mestinya kita membeli pupuknya hanya setengah kilo. Kalau kita beli 1 kilo, maka setengah kilo pupuk berikutnya itu tidak berfungsi untuk menambah produktivitas kita. Nah, itulah efisiensi dalam ekonomi pertanian. Dan hal ini sangat berguna dan sangat penting digunakan dalam ekonomi pertanian. Untuk video berikutnya, saya akan berbicara tentang biaya dalam usaha tani. Tentunya biaya-biaya ini ada banyak hal, tapi secara singkat saya akan sedikit mention bahwa biaya-biaya itu tidak terlepas dari faktor-faktor produksi yang sudah kita bicarakan di video kali ini. Baik, terima kasih sudah menonton video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube